Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ana, yaitu Temukan Bakatmu. Semoga teman-teman di sini bisa menemukan jati dirinya dan bakatnya sehingga dapat bermanfaat dalam menggunakan bakat-bakatnya atau kemampuannya. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang cukup ekstrim karena mengenali bakat dari aktivitas yang tidak berfaedah sebenarnya. Yap, benar, kita akan membahas bakat dari aktivitas ghibah yang kebanyakan dilakukan oleh akhwat, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ikhwan juga melakukannya. Oke. Biasanya aktivitas ghibah ini dilakukan ngumpul-ngumpul cerita-cerita baik 2 orang atau lebih dan biasanya ngomongin orang. Nah, sebenarnya dalam aktivitas ghibah ini ada 4 kemungkinan bakatnya dari analisa Ana sendiri. Dan yang pertama itu adalah bakat communication. Nah, karena memang aktivitasnya ngobrol ya. Nah, kenapa sih bisa jadi bakat communication? Karena orang yang punya bakat communication itu sangat mudah menyampaikan apa yang ada di pikirannya, sehingga apa yang ada di pikirannya terhadap orang lain langsung keluar oleh mulutnya. Nah, karena memang aktivitasnya itu ngobrol, biasanya orang yang ghibah itu punya bakat communication. Hanya saja digunakan kepada suatu aktivitas yang tidak berfaedah dan tidak ada manfaatnya atau tidak produktif. Nah, yang kedua adalah bakat includer. Orang includer ini memang dominannya biasanya suka ngumpul, maka ada kemungkinan juga bakatnya itu adalah includer. Jadi yang sering ngumpul-ngumpul pas mau ada suatu acara atau diajak teman ngumpul. Nah, orang includer biasanya cepat untuk ngumpulnya gitu. Oke, yang ketiga kemungkinannya adalah bakat input. Nah, yang punya bakat input ini biasanya senang ngumpulin apa aja, entah itu koleksi foto, gambar, e-book atau yang lainnya. Nah, dalam aktivitas ghibah ini tujuannya ngumpul itu untuk mengumpulkan informasi. Jadi ada kemungkinan juga mempunyai bakat input bagi yang tujuan ngumpulnya itu adalah untuk mengumpulkan informasi. Nah, itu dia kemungkinan orang yang punya bakat input. Kalau lagi ngumpul itu pengen ngumpulin informasi, berarti dia punya bakat input. Oke, yang keempat yang keempat itu bagi teman-teman yang datang ke kumpulan yang ghibah hanya untuk membangun hubungan dekat dengan si fulanah atau si fulan, mungkin punya bakat yang namanya relator. Karena bakat relator ini memang dia pengen ada hubungan yang dekat dengan orang lain gitu. Nah, itu dia 4 kemungkinan bakat yang ada pada orang yang sering ghibah, hanya saja disalahgunakan bakatnya. Padahal Allah berikan bakat itu bukan untuk yang sesuatu yang tidak bermanfaat seperti ini. Nah, daripada teman-teman ghibah nggak ada manfaatnya, bahkan di Al-Quran dikatakan seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, serem juga kan jadinya. Nah, daripada teman-teman ghibah, mending teman-teman bisa maksimalkan potensi-potensi tadi atau bakat-bakat yang tadi
kayak tadi includer yang pertama tadi ada communication, includer, ada input, ada relator. Nah, mending daripada gibah, mending teman-teman maksimalin 4 bakat ini ke yang lebih produktif. Contoh, yang punya bakat communication bisa jadi MC, atau bikin buku, atau bikin blog, atau kalau di Instagram itu biasanya namanya microblog ya. Maksudnya microblog, ya mending teman-teman lebih banyak aktivitasnya di sana agar lebih produktif. Bagi yang punya bakat includer, bisa bikin komunitas yang bermanfaat seperti komunitas kajian, komunitas sosial, atau yang lain-lainnya. Nah, yang punya bakat input bisa cari atau ngumpulin informasi di tempat-tempat lain, atau mungkin bisa juga kumpulkan informasi kajian, itu di share ke teman-teman yang lain, atau mungkin ngumpulin e-book kajian atau video-video kajian terus di share ke teman-teman yang lain. Nah, itu bisa juga untuk yang punya bakat input. Atau yang punya bakat relator bisa memanfaatkan bakatnya untuk silaturahmi kepada saudara, keluarga, atau teman-temannya. Nah, bisa dapat pahala jadinya kan, dan bahkan bisa menambah rezeki. Atau teman-teman bisa manfaatkan bakat-bakat tadi dalam bekerja atau mencari nafkah, bisa juga. Nah, daripada gibah kan, nah mending gunakan bakat-bakat tadi untuk yang lebih produktif. Oke, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut lagi dari bakat-bakat 4 tadi, teman-teman bisa lihat di deskripsi 4 bakat tadi. Yang misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang bakat input, nanti ada link deskripsi ada link di deskripsi, bisa dilihat untuk penjelasan lebih lanjutnya. Oke, cukup sekian analisa bakatnya dari Ana. Sebelum Ana tutup, Ana mau ngasih info bahwa analisa yang Ana paparkan tadi itu hanya analisa pribadi Ana, jadi akurasinya tidak terlalu tinggi. Kalau teman-teman ingin hasil yang lebih akurat, teman-teman bisa lihat link di deskripsi, ada full assessment test talent mapping. Nah, ini lebih cepat dan teman-teman akan bisa tahu bakat teman-teman dari yang terkuat sampai yang terlemah, sehingga nanti teman-teman bisa kombinasikan bakat-bakat terkuatnya, dan teman-teman bisa lebih mengenal diri juga. Teman-teman bisa mengembangkan diri juga karena udah tahu bakatnya apa aja, sehingga teman-teman lebih cepat dalam mencapai kesuksesan. Oke, sukses untuk teman-teman semua, sukses dunia akhirat dengan bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.